Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup ringan yang perlu kita bahas. Apa itu topiknya? Ikuti video ini dengan seksama dan ikuti video ini selengkapnya. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, di siang hari yang cukup cerah ini, kalau mungkin teman-teman nontonnya sore ataupun malam, ya mengikuti saja dengan waktu teman-teman. Kita akan membahas salah satu topik ringan aja, nggak usah berat. Saya akan membahas salah satu topik penting yang sehari-hari kita gunakan, yang sudah menjadi kebinasaan, yang sudah menjadi gaya hidup kita di masa pandemi yang sekarang, yaitu penggunaan masker. Sebenarnya masker itu merupakan perlindungan mutakhir terhadap diri kita dari partikel-partikel virus yang ada di udara, yang ada di airborne atau berada di orang-orang di sekitar kita. Contohnya masker juga berguna untuk menangkal virus, baik itu batuk, flu, sampai virus-virus berat lainnya. Sampai dengan saat ini kita tengah dihadapi dengan wabah virus corona. Maka dengan adanya masker ini kita bisa setidaknya kita bisa terselamatkan dari wabah virus corona. Dan masker ini juga cukup membantu kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita harus keluar rumah. Kita harus menggunakan masker, kita harus membinasakan untuk berbesi gitu ya, ataupun berbenah gitu. Dan sampai akhirnya masker menjadi kebinasaan kita di beberapa tahun belakangan ini atau tahun-tahun kebelakang ini. Sebenarnya yang saya bahas di sini cukup simpel ya teman-teman. Kenapa sih kita harus pakai masker gitu ya? Bahkan saya sempat bertanya kepada beberapa masyarakat di sekitar kompleks saya yang beralasan kenapa sih kalian harus gak mau sih pakai masker, cuman dipergunakan maskernya itu dengan tidak dengan prosedurnya. Ada yang menggunakan masker begini, ada yang menggunakan masker hingga seperti ini, bahkan hanya di leherin saja gitu. Ada yang beranggapan masker itu bikin kita menjadi engap gitu ya, engap atau mungkin sulit untuk bernafas. Sebetulnya bagi saya sendiri ya, saya beberapa kali waktu awal-awal virus COVID ini baru masuk atau baru dimulai, itu saya pertama kali menggunakan masker kain, dan itu memang cukup bisa dikatakan cukup engap, karena memang sirkulasi udara yang masuk dari masker kain itu cukup terbatas dibandingkan dengan penggunaan masker medis ini gitu loh. Ya it's okay, tapi banyak dari dokter ataupun dari teman-teman yang beranggapan bahwa penggunaan masker kain itu harus diimbangi dengan adanya masker medik tersebut gitu loh. Jadi perlindungan kita kalau kita memakai masker kain, ya otomatis kita harus pakai masker medik supaya kita dapat terlindungi dengan maksimal gitu. Terus juga ada yang saya mendapati gitu ya, orang yang datang ke
ke rumah ibadah, terutama ke masjid gitu ya, ini saya sering menemukan muka-muka yang sama, muka-muka yang sama, orangnya itu juga gitu loh. Sebenarnya apa? That's why apa yang terjadi sebenarnya? Saya mendapatkan keluhan dan sebelum masuk di pengecekan suhu itu kita tanya kepada orang-orang yang memang lupa bawa masker gitu loh. Saya tanyakan, mas, maskernya kemana mas? Oh, masker saya ketinggalan. Oh, is okay. Itu awal-awal masih is okay gitu ya, masih ketinggalan, anggaplah gitu. Besoknya Jumat berikutnya dia datang lagi dong, gak pakai masker gitu loh. Terus yang Jumat kedua ini saya masih santai gitu loh. Saya masih dibilang di apa di pikiran saya, ini orang mau koleksi masker apa gimana gitu loh. Tiap hari dia mau ke masjid diminta masker ke masjid, sehingga pasokan masker itu hampir menipis gitu loh. Oke. Sekarang jam berapa? Oke. Sebelum kita ngobrol panjang tentang kelucuan, tentang alasan-alasan orang-orang kenapa sih nggak mau menggunakan masker dengan sempurna, kita simak iklan berikut ini. Oke, kenapa saya sebut iklan di sela-sela perbincangan kita hari ini? Karena saya lupa protokol COVID yang kedua ya, setelah kita menggunakan masker, benar-benar menggunakan masker. Ini bukan setting, ini no settingan. Memang kita harus berganti baju ya, mengikuti prosedur COVID yang betul-betul. Kita harus mengikuti prosedur awal. Kita habis dari luar, dari manapun itu, at least misalkan dari rumah sakit, dari dari tempat-tempat yang tes keramaian, itu kita harus yang pertama kita harus mandi dulu, habis itu baru ganti baju. Nah, habis itu sudah kalian boleh beraktivitas atau beraktivitas dalam kasur istilahnya. Kalau kalian mau tidur, kalau kalian belum mandi terus naik ke tempat tidur, ya tempat tidur itu akan menjadi atau akan siap menyumbang virus-virus yang ada di badan teman-teman gitu. Jadi virus itu akan masuk ke dalam kasur dan akan tidur bersama virus. Oke, lanjut ke perbincangan kita yang kedua. Terus orang ini datang gitu ya kan. Orang ini datang kedua berapa ya? Saya udah yang perbincangan itu udah tuh. Nah, saya bilang ini orang mau koleksi masker. Lalu kedua lagi dia datang. Maskernya mana mas? Gak bawa. Ini berarti dia memang tipikal orang yang memang lupa atau memang belum terbiasa menggunakan masker. Ya, mungkin dia belum terbiasa menggunakan masker. Mungkin menggunakan masker ini merupakan salah satu kebiasaan baru bagi dirinya, bahkan bagi sebagian banyak orang di lingkungan sekitar kita. Oke. Tapi kenapa sih kita harus menggunakan masker? Sebenarnya kan kita ini sedang menghadapi pandemik, otomatis masker harus kita gunakan dong, ya kan? Soalnya gimana ya, kita pergi kemana-mana juga harus menggunakan masker gitu. Kalau nggak juga kita malah makin memperhambat negara dalam penanganan COVID-19, juga memperhambat pendidikan yang tadinya harusnya bisa dilakukan secara tatap muka, karena kita tidak taat atau tidak disiplin, malah jadi daring gitu kan. Sebetulnya masker ini juga
selain menjadi kebiasaan baru bagi kita, merupakan salah satu proteksi diri kita terhadap virus khususnya virus corona. Ya walaupun meskipun kita udah menggunakan masker, tapi kita masih tertular virus corona. Itu lain, mungkin teman-teman imunnya lagi ngedrop atau lagi turun atau lagi memikirkan sesuatu yang sehingga membuat imun teman-teman menjadi turun, atau memang ada teman-teman yang memang sedang keluar gitu ya, melihat orang-orang yang sedang lagi imunnya turun gitu ya, malah jadi ikutan kesebar gitu. Terus juga masker ini sebetulnya jangan dianggap sepele gitu ya. Kadang saya bertemu juga dengan masyarakat lain, khususnya anak-anak. Saya tanya, anak-anak kenapa kamu nggak mau menggunakan masker sih sebenarnya? Nggak bisa nafas, sesek gitu. Sesek alasannya. Padahal itu kembali ke awal, teman-teman. Itu asal niatnya kita ingin memproteksi diri kita terhadap virus, ya otomatis kita harus menggunakan masker dong. Kalau kita nggak mau ketularan virus, berarti kita harus pakai masker. Berarti kalau orang itu nggak pakai masker, berarti memang orang itu ingin menularkan kepada orang lain gitu. Dan at least jangan kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Jangan. Itu malah merugikan siapa? Udah merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan dinas kesehatan yang tadinya orang-orang atau rumah sakit tidak full gitu ya, karena kalian tidak menggunakan masker dengan baik. Akhirnya rumah sakit full, fasilitas kesehatan terbatas gitu ya. Maka dari itu saya ingin mengampanyekan cukup baik untuk kalian menggunakan masker, terutama buat sahabat saya yang masih di umur 6 sampai 8 tahun. Saya ingin mengajarkan, adik tolong menggunakan masker, karena ini untuk membantu keluarga kita, keluarga Indonesia agar terbebas dari kasus penularan COVID-19. Dan juga kurva yang tadinya meningkat jadi bisa turun gitu loh. Maksudnya kurva apa bang? Kurva penularan virus COVID-19 jadi semakin berkurang gitu teman-teman. Lalu saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman, penting gak sih kita mencuci tangan? Penting sih sebenarnya teman-teman. Dulu sih mungkin teman-teman menyepelekan gitu loh. Teman-teman orang tuanya nyuruh sebelum makan, ayo nak cuci tangan tuh. Terus teman-teman gak lakukan gitu loh. Teman-teman gak lakukan. Begitu ditanya orang tua, teman-teman nah udah cuci tangan belum? Udah mah, kapan cuci tangannya? Mama ngeliat tadi di misalkan WhatsApp kalian ada 2 misalkan, di WhatsApp yang satunya oh ya udah gitu loh, padahal belum. Nah kalau sekarang itu kan dulu nih teman-teman, gak masalah dong teman-teman mau cuci tangan, teman-teman mau gak cuci tangan setelah deh teman-teman mau sakit perut atau enggak, itu kan urusan teman-teman. Pasti orang tua kalian bilang kayak gitu kan. Terus nah sekarang kalian gak cuci tangan, kalian gak cuci tangan, itu amit-amit ya, amit-amit kalian jangan melakukan hal seperti itu. Karena apa? Moto dari COVID-19 ini adalah mencuci tangan, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Itu adalah moto dari virus corona ini, atau moto atau jargon dari melakukan 3M atau jargonnya virus corona. Kalau dulu teman-teman gak masalah dong, teman-teman gak usah menjaga jarak, gak usah mencuci tangan, gak usah pakai masker, gak masalah dulu waktu sebelum corona. Sekarang
teman-teman ya mungkin ya tiba-tiba teman-teman kaget yang tadinya nggak cuci tangan kok tiba-tiba cuci tangan, yang dulunya nggak suruh pakai masker tiba-tiba suruh pakai masker. Mungkin teman-teman kaget gitu ya, kok beda ya. Dulu gua nggak usah pakai masker loh, dulu gua nggak usah cuci tangan loh, dulu gua nggak usah jaga jarak loh. Ingat itu dulu, nah ini dengan sekarang. Itu zaman dulu, lain dengan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang makin bertransmigrasinya virus, kita harus wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Serta perlindungan yang paling mutakhir juga buat diri kita, buat keluarga kita, agar kita tidak menularkan orang-orang lain. Ya kita harus mengkonsumsi suplemen yang memang kadarnya cukup tinggi sehingga kita dapat sehat sempurna, bahkan imun kita tetap terjaga walaupun kondisi tubuh orang lain sedang ngedrop, tapi di kitanya malah nggak ngedrop karena kita mengkonsumsi vitamin yang cukup bergizi. Itu teman-teman. Oh iya, terakhir yang ingin saya bahas dari topik masker ini, kan saya sering mendapati ini nggak semuanya loh. Ada beberapa teman-teman saya umurnya kira-kira ya mungkin ponakan saya kali ya, teman-teman ponakan saya itu. Mereka kalau lagi naik sepeda nih pada nggak mau menggunakan masker. Kenapa sih? Saya tanya sering kayak gitu dulu ya waktu awal pandemi. Saya sering nanya gitu, kenapa sih nggak mau pakai masker? Padahal masker itu penting. Daripada kalian tertular amit-amit oleh orang atau oleh siapapun, nah, kalian harus diisolasi dan makin memberatkan negara dalam penanganan virus ini gitu loh. Tapi yang saya dapati di pertanyaan itu, yang dapat saya jawaban dari saya, mereka bilang, ngapain kalau sepeda kan harusnya kita lepas masker biar kita nggak ngap, biar kita nggak paru-paru kita nggak sakit, atau biar kita biar kita nggak ngap gitu. Iya sih teman-teman, iya, tapi kan kita sedang menghadapi wabah gitu loh. Wabah jangan kita samakan dengan zaman-zaman sebelum wabah gitu loh. Jangan kita sama-samakan sebelum adanya corona gitu loh. Ini kan namanya kita adaptasi kebiasaan baru. Ini udah kebiasaan barunya teman-teman, bukan lagi kebiasaan dahulu teman-teman. Udah bukan lagi teman-teman, karena ini udah adaptasi kebiasaan baru. Jadi teman-teman udah harus beradaptasi dengan kebiasaan baru teman-teman. Nah itu tuh kalau lagi anak-anak sedang naik sepeda kadang-kadang nggak pakai masker karena alasannya udah pengap, dan itu doang. Padahal dia nggak mau menjaga dirinya. Padahal saya tahu alasannya, dia nggak mau menjaga dirinya dari penularan virus corona gitu. Padahal harusnya kan nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Takutnya malah merugikan yang lain, merugikan orang tua kita gitu. Harusnya kan nggak begitu ya teman-teman. Ya itu sih yang saya tanya kepada masyarakat yang khususnya teman-teman saya yang kalau naik sepeda mungkin masih ada yang nggak pakai masker dulu ya. Alhamdulillah setelah saya peringatkan seperti ini, mereka pada menggunakan masker dengan baik. Bahkan beliau menjaga jarak. Bahkan yang gini teman-teman, anehnya yang dulunya dia nggak pakai masker, yang dulu awal-awal corona itu dia nggak pakai masker, sekarang dia malah disiplin. Setiap ada orang-orang yang main sama dia gitu ya, main sama dia ya, orang itu nggak boleh masuk ke rumahnya gitu loh. Padahal dulu boleh. Wah, siapa aja masuk kamarnya, siapa aja gini tuh, orang-orang udah masuk. Sekarang udah nggak boleh. Wah, berarti luar biasa dengan orang-orang yang memang yang belum sadar akan penggunaan masker dan juga
menjaga jarak itu sendiri. Itu luar biasa. Kalau dulunya teman-teman seperti itu, silakan komen ya, komen di bawah. Kalau dulu teman-teman dulu waktu pas corona awal-awal yang sukanya olahraga tapi nggak pernah gunain masker, terus kalian malah mempersilahkan orang asing untuk masuk ke teman-teman, silahkan komen di bawah. Tapi itu jangan dilakukan sama sekali, itu jangan dilakukan, bahaya. Oke. Sebelum penutup ya. Terus juga ada pertanyaan dari saya. Mungkin gini ya teman-teman, pertanyaan terakhir dari saya. Udah 20 menit. Oke, pertanyaan dari saya. Siapa mungkin dari teman-teman di sini yang dulunya waktu awal-awal corona masih belum separah sekarang, masih mengizinkan teman-teman kalian untuk masuk ke kamar kalian sehingga bisa menularkan keluarga kalian. Siapa yang pernah memasukkan teman-teman kalian yang dari luar, yang nggak tahu background keluarganya gimana atau nggak tahu dia habis dari mana gitu, terus main ke tempat kalian terus mempersilakan masuk? Siapa? Silahkan komen di bawah ya. Mungkin atau juga gini teman-teman, atau yang dulu teman-teman begitu tapi sekarang udah jauh lebih baik, siapa? Silahkan komen di bawah. Saya akui kalau yang orang seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah juga sih kayak gitu, nyuruh teman saya masuk ke rumah, cuman mereka nggak pakai masker apa segala macam. Tapi sekarang no, nggak boleh masuk, nggak boleh main karena mereka nggak pakai masker gitu. Dulu sih saya sering begitu karena kan saya nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman juga yang nggak tahu mungkin ya dulu kan waktu awal corona tentang disiplin yang menggunakan masker gitu ya, tentang PSBB juga mungkin teman-teman juga nggak tahu mungkin itu. Mungkin sekarang teman-teman bisa jauh lebih baik. Oke, itu aja teman-teman, kesimpulan dari saya. Sebentar aus. Saya buka masker ya teman-teman, izin. Oke teman-teman, saya pakai lagi maskernya. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian bahwa kita di sini di konten ini hanya sekedar berbagi pengalaman pribadi khususnya, dan juga mungkin pengalaman teman-teman bisa ditaruh di bawah. Oke, itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan share ke seluruh teman-teman khususnya yang ada di grup WhatsApp kalian, supaya teman-teman bisa mendukung perkembangan channel ini supaya bisa mencapai 1 juta subscriber. Itu aja mungkin untuk video kita hari ini, untuk video ringan kita hari ini. Karena apa? Karena udah 23 menit. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lepas dari masker, tetap gunakan masker ketika teman-teman berada di luar atau ketika teman-teman sedang berkumpul. Jangan lupa untuk menjaga jarak, tetap juga patuhi protokoler kesehatan, dan juga tetap menggunakan masker dengan baik. Dan jangan menggunakan masker hanya begini saja atau begini, tapi gunakan masker semaksimal mungkin, yaitu seperti ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di konten hari ini. Sampai ketemu di episode minggu depan. See you on the next video, and goodbye, dan salam sehat, salam cermat, dan salam corona. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.